untuk perayaan puncak May Day 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan dan kerjasama dengan Makassar. Maka besok itu ada gerak jalan santai seluruh buruh yang ada di Kota Makassar, diharapkan semuanya bisa hadir, tapi kita mengasumsikan, kita menargetkan 5.000 lebih buruh yang hadir. Di dalam setelah kegiatan jalan santai itu ada donor darah, kemudian ada pasar murah, ada pembagian door prize, ada panggung hiburan. Mungkin seperti itu aja. Namun sebelumnya kita sudah ada rangkaian kegiatan ya. Kemarin kita mengadakan dialog ketenagakerjaan di Hotel Horizon, dan kemudian nantinya akan ada anjang sana ke panti asuhan, ada kunjungan, kita akan bersiarah ke makam tokoh buruh dan tokoh Apindo, dan selanjutnya kita akan mengadakan malam anjang sana ke panti asuhan, dan kemudian kita akan mengadakan ramah tamah pada tanggal 2 Mei di Hotel Claro. Ini kegiatan yang baru pertama kali atau memang sebelumnya sudah dilakukan Bu untuk media yang konsep seperti ini? Konsep seperti ini sih sebenarnya sudah berjalan ya sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Namun khusus untuk tahun ini, perayaan bersama ini dilaksanakan bersama antara pihak Disnaker Kota Makassar dan Disnaker Provinsi Sulawesi Selatan, dan kepanditaannya itu bergabung antara pihak Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian Apindo, kemudian dinas Ketenagakerjaan Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bergabung menjadi satu. Kalau dulunya perayaannya itu terbagi, terpisah-pisah, Disnaker Trans mengadakan sendiri, Disnaker Kota Makassar mengadakan sendiri. Namun khusus tahun ini kita gabung menjadi satu. Jadi itu efektif dan efisien. Kalau Ibu kan mewakili Apindo, kalau Ibu sendiri melihat pemenuhan hak buruh di Sulawesi Selatan itu bagaimana Bu? Kalau untuk dari sisi Apindo sendiri? Sebenarnya kita sangat mengharapkan bahwa pemenuhan kebutuhan tenaga kerja itu dari sisi peraturan perundang-undangan itu seharusnya bisa berjalan sesuai dengan undang-undang. Tapi memang kita juga menyadari bahwa masih ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum melaksanakan kewajibannya sesuai yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kita berharap dengan adanya kegiatan May Day ini, semangat May Day ini mampu mendorong perusahaan-perusahaan untuk bisa mengimplementasikan seluruh atau menerapkan aturan-aturan ketenagakerjaan yang ada dengan adanya semangat May Day ini. Ada berapa organisasi buruh Bu yang akan dilibatkan nantinya di perayaan besok ini? Untuk hal itu mungkin saya bisa serahkan kepada Pak Isneni, beliau adalah sekretaris panitia dan dari pihak Serikat Pekerja. Silakan bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Untuk yang terlibat dalam kegiatan May Day ini ada 4 konfederasi besar ya, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, kemudian ada KSBSI, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, kemudian ada SPI, Serikat Pekerja Indonesia, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, kemudian ada Konfederasi Serikat Nusantara ya, ada 4 konfederasi, kemudian ada federasi yang tidak berafiliasi kepada induk, kepada pusat, itu ada 3 federasi, yaitu GSBN, kemudian GSBMI, dan satu lagi, tapi Bu Asni apa ya, satu punya Hatta, FPPN ya. Jadi itulah ada 4 konfederasi dan ada 3 federasi yang ada. Pak, kalau kita melihat dari sisi buruh sendiri, selama ini kan kalau hari buruh identik dengan unjuk rasa atau apa, kita untuk May Day besok bagaimana Pak? Ya, kita ini kan ingin melihat ada kesejukan lah di Sulawesi Selatan ini, terutama di kalangan pekerja dan buruh gitu ya. Harapannya kita melihat seluruh stakeholder yang ada itu bisa bersinergi dengan baik gitu. Itulah harapan daripada kami pekerja dan buruh di Sulawesi Selatan gitu. Ada mungkin tuntutan khusus untuk media harapan-harapannya? Oh ya, yang jelas harapan-harapan demi kesejahteraan pekerja itu dirasa masih perlu diperjuangkan oleh serikat. Makanya ada
5 poin rekomendasi dalam May Day ini yang akan kita rumuskan dan akan kita bacakan nanti pada hari tanggal 2 malam ya, itu di acara Ramatama. Salah satunya itu adalah kita melihat di Sulawesi Selatan khususnya itu masih masalah pengawasan terutama itu yang dirasakan oleh kawan-kawan itu masih perlu mendapat perhatian gitu ya, baik oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Karena pengawasan yang informasi kemarin dari dialog tersebut dari pengawasan menyatakan bahwa dengan minimnya tenaga pengawas yang dia harus mengawasi seluruh kabupaten dan kota itu dirasa masih kurang. Nah, inilah harapan kita ada solusi-solusi terbaik gitu agar penanganan terhadap pekerja itu bisa sesegera mungkin dapat diselesaikan dengan baik lah, dan cepat. Itu harapannya. Kemudian juga ada keinginan daripada pekerja buruh itu ada rumah sakit khusus lah, yang khusus menangani masalah pelayanan terhadap kesehatan pekerja dan buruh di Sulawesi Selatan ini. Begitu. terima kasih Pak.